Gitu. Nah, oh iya, untung inget ya direkod. Nah, teman-teman sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu seperti biasa, pengen nanya teman-teman, terutama di kolom chat, karena ini ngomongin soal heroic leadership. Jadi leadership itu nanti kita ngomongin bagaimana cara mempengaruhi orang lain, bagaimana berpengaruh. Tapi sebelum ke sana, saya pengen tanya ke teman-teman, ya ngomong-ngomong soal hero atau pahlawan, ya siapakah sosok pahlawan di mata teman-teman? Asik. Buat teman-teman, siapa sih pahlawannya teman-teman? Boleh share di kolom chat ya. Siapakah pahlawan di mata teman-teman? Kata Kak Arum, ibu dan bapak katanya ya. Wow, mantap. Saya kayaknya butuh kacamata nih ya. Udah mulai buram nih. Yang lain, sambil juga cek kehadirannya. Apakah sudah pada ready untuk berbincang-bincang dan ngobrol? Guru ya. Wah, ibu bapak. Ibu guru ya. Teteh Ira bilang ibu bapak. Ada Putri bilang ibu guru. Sejauh ini masih ibu sih. Wah. iPhone bilang myself ya. Namanya bagus ya iPhone ya. Aduh, untung bukan ada ujungnya ya iPhone 14 gitu ya. Ibu, aku. Wah, kata Dania. Siapakah hero buat dirimu? Aku. Wah, kata Kak Novita, mantan bos. Wah, hero-nya mantan bos. Kata Kak Elsa, Noviana. Yang lain, siapakah sosok hero buat diri teman-teman dan kita ngomongin apa ya? Heroic leadership nanti. Jangan-jangan bagaimana kemudian cara kita menjadikan orang-orang di sekitar kita, bahkan diri kita, pahlawan kita ya. Kedua orang tua, kata Kak Alvira. Ya, Baymax. Oke, ya. Siapa pahlawannya Baymax ya? Sosok gempal, gendut, besar yang mungkin setiap kali ada orang yang ngomong, "Au, ada apa ya?" gitu ya. Saya ngefans sama Jenderal Sudirman, kata Kak Yeyen ya. Kata Kak Andrea, saya sendiri. Kak Arisa bilang banyak, Kang, intinya yang memberikan dampak baik dan yang memberikan pencerahan, kata Kak Arisa. Banyak ya. Jadi kalau ditanya siapakah hero yang dianggap hero atau pahlawan buat diri teman-teman, ternyata ini ya orang-orang yang ditulis di kolom chat. Ya, orang tua dan diri sendiri, kata Kak Dina. Nah, pertanyaan saya gini sekarang, ya. Oke. Nama itu atau orang-orang ini udah muncul di dalam pikiran teman-teman dan teman-teman sudah tuliskan dan deklarasikan sendiri ya di kolom chat. Nah, pertanyaannya kemudian adalah gini. Bagaimana sih kemudian cara teman-teman memperlakukan mereka? Memperlakukan dia? Memperlakukan orang-orang yang kita anggap pahlawan? Nah, ini pertanyaannya mulai masuk nih ya. Tadi kan enak ya, cuma nyebutin doang. Barangkali kita nyebutin nama sosok atau tokohnya atau orangnya gombal doang ya. Tapi bagaimana cara kita memperlakukan mereka? Boleh dong share di kolom chat. Kira-kira udah sejauh mana nih? Atau kalau terlalu susah, bagaimana memperlakukannya? Pakai skala aja ya, pakai angka dari 1 sampai 10. Ya. Dari 1 sampai 10, seberapa baik perlakuan kita pada orang-orang yang kita pikir adalah hero bagi diri kita. 1 itu sangat buruk ya, dan 10 itu sangat baik ya. Kira-kira teman-teman yang sudah menuliskan tadi di kolom chat terutama, perlakuan kita ke mereka tuh udah seberapa baik sih? Asik. 1 sampai 10. Silahkan. 9 kata Kak Leli ya. 8. 2. Coba diri sendiri ya, Kak Dania ya. 8 ya, aku nggak bisa ngambek. Emang kalau ngambek, ciri bahwa kita perlakuannya nggak baik kan? Baik juga ya. Marahnya dengan elegan, marah karena mengingatkan, marah yang konstruktif juga baik. 6, 7,5, 6,5, 4. Aduh, 7,5, 6, 7. Wow. 1, karena jasa orang tua tidak bisa terbalahkan. Tapi sejauh apa effort kita untuk memperlakukan orang tua, Kak Silmi? Ya, walaupun ya mungkin nggak akan pernah berbalas, tapi effort aku untuk bisa memperlakukan mereka layaknya hero itu sejauh apa sih? Ya, 7 kata Kak Yeni. Kak Evi bilangnya 8.
Kak Silmi jadinya 5 ya. 5 ya Kak Silmi ya. Dan Kak Putri bilang 9, 9. Kak Risa 9. Ya. Wow. Wow. Mereka sosok pahlawan, mereka berpengaruh buat kita, ngasih influence ke kita. Barangkali itulah yang dimaknai dengan leadership ya. Mereka mereka jadi sosok-sosok yang nge-lead, mengarahkan hidup kita, ngedorong diri kita ke arah-arah yang barangkali kita sadari bahwa langkah ini langkah yang paling tepat, skenario terbaik buat kita. Tapi perlakuan kita barangkali eh, belum apa ya istilahnya, belum sebegitunya hingga kita bisa menghargai mereka. Nah, tapi apakah yang akan kita bahas itu ya? Nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol sama sahabat saya yang luar biasa nih. Saya itu ralat ya 8 jadi 9. Masih 5 soalnya nganggap ibu kayak sahabat juga, jadi kadang suka kebablasan. Astagfirullah. Nah, sosok yang akan saya ajak diskusi ini sosok luar biasa menurut saya. Saya tiap kali berinteraksi, entah kenapa saya punya stereotip yang baik dan positif sama sosok-sosok atau orang yang berasal dari Sulawesi ya, khususnya daerah Makassar dan sekitarnya nih. Nah, teman-teman, kita akan berhadapan sama Pak Hadras ya, Bro Al. Pak Hadras ini adalah orang yang dari Sulawesi, dan saya punya sahabat beberapa orang Sulawesi dan sangat berkesan ya. Dari segi idealisme, diskusi ya juga banyak. Bahkan kemarin baru nonton baru nonton mantan vokalisnya Payung Teduh ya, Is Pusakata, itu juga orang Sopeng ya, mantan Sopeng tuh. Dan melihat betapa teguh kuat pendiriannya, prinsipnya, senang buat diajak ngobrol. Apalagi ngobrol hal-hal yang sifatnya filosofis. Nah, tepat juga ketika saya bertemu sama beliau, ya Pak Hades ini rekan saya juga di Fakultas Psikologi Unjani, sama-sama dosen. Itu tiap ngobrol itu mendalam tapi nyeleneh dan lucu ya. Jadi komedi itu kan memang ketika kita ketika kita mentertawakan sebuah fakta yang sebetulnya tidak sesuai dengan logika ya. Itu yang menarik, yang seru, selalu jadi obrolan yang menarik kalau ngobrol sama beliau nih. Nah, beliau ini juga merupakan wakil ketua Asosiasi Psikologi Militer Indonesia ya. Wah, ini dahsyat banget, ketua Pusat Studi Militer di Psikologi Unjani. Maka kalau ngomongin kepemimpinan atau leadership, ya nggak salah lah. Tapi kita kan nggak akan ngomongin soal kepemimpinan militer ya. Barangkali yang akan kita ngomongin adalah mengenai leadership yang ada kaitannya erat sama kita, dan kita arahkan ke arah sana, insya Allah. Tanpa berlama-lama lagi ya, ini sudah ada di hadapan kita nih ya, sosok yang kalau ngelewat itu mahasiswa suka menjerit. Nggak tahu kayak kejepit atau kenapa ya. Silakan, Pak Hadras. Apa Baik, baik. kabarnya? Assalamualaikum. Alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu diupayakan luar biasa. Waalaikumsalam Asik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Den. Terima kasih banyak, teman-teman wellness. Alhamdulillah, mudah-mudahan saya nggak lagi berhadapan dengan orang-orang yang melarikan diri dari suasana hati yang jomblo atau apalah ya. Kita Asik. di ruang Zoom meet ini hanya untuk berbagi kebaikan begitu. Alhamdulillah, saya melihat ekspresinya ini orang-orang baik semua nih, gitu. Amin. 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 Saya ya salah satu sebenarnya yang apa namanya relevan dengan yang namanya pahlawan ya ini Bro Chen. Bangga sama beliau, masih muda, sudah menikah, punya anak, bentar lagi jadi promovedus. Bagaimana saudara promovedus? Amin Amin. ya, amin ya. Ini lagi Ya, ya. dikejar banget nih, nunggu Iya. seminar hasil ya Allah. Amin, amin. Insya Allah semuanya dilancarkan. Karena itu juga nggak bisa dibilang bukan perjuangan, itu perjuangan yang sangat besar itu. Bahkan sebagian orang memiliki kekhawatiran berlebih, bahkan bilang takut untuk menempuh S3 gitu. Nah, mudah-mudahan didoakan mudah-mudahan lancar semuanya. Amin. Kita selalu bisa menebarkan spirit set apa namanya spirit love tentang kebaikan-kebaikan, ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Amin. Nah baik, Amin. saya terima kasih banyak. Pertama saya ucapkan karena telah meluangkan waktu untuk hadir bersama-sama. Mudah-mudahan ini bisa membuka pikiran kita ke depan bahwa ternyata banyak hal, utamanya dalam dunia
heroik begitu. Karena kalau bicara heroisme kan ini terminologi dari kepahlawanan. Kita bicara isme seperti bicara paham itu, dan itu adalah ideologi jadinya. Bagus sekali tadi Pak Zen memancing untuk buat sebuah skala sampai dibuatkan angka, bahkan ada yang membuat nilai-nilai desimal 7,5. Saya nggak tahu perhitungannya apa begitu. Sampai desimal ya. Iya, itu artinya dia sangat-sangat apa namanya fokus terhadap nilai tersebut. Gitu. Tapi kita positif bahwa ternyata memang luar biasa pengaruhnya pahlawan itu terhadap kehidupannya sampai mungkin sampai dengan detik ini itu masih menggunakan nilai-nilai kepahlawanan untuk resilient dalam hidup, dengan cobaan hidup. Tapi begini, ya hari ini kan sebenarnya kemarin itu mestinya orang-orang pasang bendera setengah tiang kalau betul-betul Betul. nilai kepahlawanan. Hari ini full tiang, tapi ternyata saya masih banyak melihat nggak pasang malah. Kemarin saya ada tegur di komplek, Oh, Pak, yes. kenapa nggak setengah tiang benderanya dipasang? Nggak ada talinya, Den. Gitu. Jadi, tapi bagus masih pasang bendera paling tidak kan. Dan kan sebenarnya caranya ada di undang-undang nomor 25 itu, kalau pasang bendera setengah tiang itu dinaikin dulu full baru ditaruh di tengah gitu, ditarik ke Yes, tengah. betul. Diturunin, dinaikin dulu baru diturunin. Tapi rupanya karena pengetahuan itu dari kayaknya dihapus dari sejarah deh gitu. Yes. Itu jadinya tidak memiliki nilai yang apa namanya menggugah begitu, sehingga rasa nasionalisme itu tentang cinta tanah air itu, tentang bangga dan menghormati para pahlawan itu pudar dengan sendirinya, bahkan dianggap Betul. cenderungnya bercandaan begitu, dan itu miris. Saya coba dengan pertanyaan-pertanyaan provokatif begitu. Orang sekarang, anak-anak zaman sekarang kalau ditanya pahlawan-pahlawan, katakanlah pahlawan revolusi begitu, itu mereka lebih kenal apa namanya artis Instagram, TikToker kayak macam Lucinta Luna, kemudian Atta Halilintar ketimbang para pahlawan begitu. Maksudnya ya mereka juga pahlawan di dunia digital begitu. Tapi skalanya kan dalam bentuk itu individu, keluarga, dan subkultur yang dibangun. Ini kan kita bicara Indonesia begitu. Sebab mau tidak mau kita akan melepas dan mengharap penuh terhadap generasi muda. Karena bagaimana kemudian ceritanya kita berharap tentang perjuangan, tentang nilai heroisme itu kalau misalnya mereka tidak mengenal para pahlawan-pahlawan tersebut. Ada yang menarik nih. Menariknya itu karena ada kesan kepemimpinan yang selama ini dibangun di negara kita itu mangkrak atau katakanlah berjalan mundur. Kenapa? CNN Indonesia kemarin rilis bahwa kita Indonesia itu masuk dalam 100 negara paling miskin di dunia. Oh iya, betul. Itu Terus sedih itu banget ya. maksudnya 7 tahun kemarin pemerintahan yang terbaru ini dengan segala paket menteri-menterinya yang lulusan luar semua begitu. Itu bagaimana begitu? Apa yang mereka lakukan begitu? Ini valid karena ini diukur dari kalau nggak salah gross national income atau pendapatan nasional bruto per kapita per kepala itu, dan itu di rate-nya itu 3.870 US dollar, bayangin. Hanya sebegitu kemampuan belanjanya per kapita per jiwa Indonesia. Sementara di gfmark.com itu lebih parah lagi tuh. Kita di urutan 91 makanya. Oh. Kita disandingin sama Vietnam, Filipina. Iya bukan apa-apa sih, maksudnya kalau lihat ini emang berarti selama ini kita nggak pernah berkembang, boro-boro mau maju ya gitu. Negara kita ternyata negara paling miskin di dunia. Kata paling itu menunjukkan tidak ada kemajuan sama sekali. Tidak berarti perkembangan negara-negara lain jika menjadi komparasi untuk negara kita, itu artinya kita mengalami kemunduran yang sangat pesat begitu. Dan itu semestinya tidak cukup hanya sampai batasan diskusi, dan hal lain yang kemudian menjadi menarik untuk berbincangkan. Kemarin juga itu, hari ini tadi itu turun harga BBM. Pertamax. Rp100. Dinaikin beberapa ribu, turunnya Rp100, seolah-olah masyarakat bodoh menilai bahwa emang kalau BBM turun, harga-harga yang sudah terlanjur naik itu akan turun juga, kan tidak. Kelihatan kan siapa pemain yang untung di situ.
tentu orang-orang yang main di bidang retail. Kemudian digiring isu-isu PKI, masuk di ruang-ruang publik. Siapa yang main di situ? Tentu kita bisa lihat dengan cermat bahwa oh, ini ternyata instrumen propaganda yang dipakai supaya bursa saham itu main. Pemain-pemain saham tetap yang diuntungin. Kemudian politik-politik partai-partai yang ingin saling menyerang partai politik yang lain dan mengklaim, karena sebelum masuk di bagian kepahlawanan tadi, isu-isu tentang genosida itu sudah ada sejak zaman kapan, dan itu bukan hanya isu tentang PKI. Makanya di semua sejarah memang sih tidak diajarin. Yang saya ingat betul yang di Sulawesi tahun 47 waktu itu Belanda belum mengakui kemerdekaan Indonesia meskipun sudah memproklamasikan kemerdekaannya tahun 45. Di sana itu ada 40.000 nyawa yang hilang oleh Westerling. Masuk Westerling, perlawanan di Sulawesi Selatan, dihajar tuh, ditembak. Semua yang melawan, semua yang muncul dianggap sebagai pemberontak, dikipas, dibunuh langsung. Sebelumnya tahun 43-44 di Mandor, Kalimantan Barat, saya dapat cerita. Itu juga saya tidak dapatkan akhirnya saya cari jadinya jurnalnya dari mertua saya karena tugas di sana tahun 78 sampai 5 tahun. Itu terjadi genosida juga di sana oleh Jepang di kurun waktu 43-44. Salah satu yang meninggal di situ adalah Sultan atau Raja dari Pontianak. Namanya Sultan Hasan Al-Qadri. Itu waktu Bapak di sana itu digali kuburan masalnya, itu di situ ada 21.000 lebih lah mayat yang dibunuh, digabungin dalam satu lubang. Dan itu kan tidak diungkap juga begitu. Sampai ada monumen. Dan itu bukan PKI itu yang membunuh itu. Habis itu masuk periode 68 PKI. Ya kita tahu lah, di situ zaman di mana para jenderal dibunuh karena dianggap kepentingannya kemungkinan besar akan melakukan kudeta terhadap Soekarno, dan ada kepentingan-kepentingan politik di mana PKI ingin menguasai sistem pemerintahan di Indonesia, karena pada masa itu memang organisasi komunis di dunia memang kaya raya dan punya banyak dana. Kalau sekarang organisasi itu nggak begitu banyak duitnya begitu. Jadi pada masa itu kalau orang tidak paham tentang komunisme, itu akan langsung memberikan stigma negatif. Oke, Pak Bro, bentar, dipotong dulu bentar ya. Silakan. Berarti kan tadi berawal dari angka-angka yang tidak bersahabat saat ini, kondisi negara saat ini yang angka-angkanya nggak bersahabat ya. Ya, betul. Angka-angka tuh dari mulai catat bahkan yang sharing juga pemimpin kita ya. Ya. Pemimpin yang barangkali suatu saat jadi pahlawan bagi orang-orang tertentu kan ya, dianggap pahlawan bagi orang-orang tertentu. Pemimpin ini kan berarti dianggap pahlawan bagi orang-orang tertentu kan. Ya. Presiden kita gitu ya. Ya. Yang udah sharing bahwa hati-hati nih 2023 akan terjadi, kan kayak yang nakut-nakutin ya, bukan kayak ini memang ajak persiapan ya. Kan kita jadi takut ya yang belum siap. Benar. Nah, tapi juga kemudian angka-angka tidak bersahabat ini, habis itu Pak Hadras sharing tentang bahwa sejak dulu banyak orang-orang, tokoh-tokoh juga yang dibunuh ya. Banyak banget, betul. Sampai dengan titik ini. Artinya gini, kenapa kita lagi krisis kepemimpinan? Karena barangkali cara kita memandang kepemimpinan itu tokohnya, orangnya, personnya gitu ya. Betul. Dan kita tuh butuh orang-orang yang heroistik gitu kan ya, gitu ya. Betul. Nah, makanya kenapa kita seneng sama film-film atau tontonan-tontonan yang heroistik, yang ada sosoknya, yang ada tokohnya, supaya ya kita pengen jadi satu atau sosok yang heroistik. Satu itu. Mungkin barangkali yang kedua, gini nggak sih? Gara-gara ada sosok yang heroistik itu, maka akan mudah untuk membunuhnya gitu. Soalnya kalau nggak ada sosoknya, iya nggak sih? Kalau nggak ada sosoknya, nggak ada tokohnya, maka kita nggak punya apa ya namanya ya, nggak punya landasan, nggak punya referensi, nggak punya preferensi berperilaku, dan kita nggak bisa terpengaruh. Maka bagi orang Indonesia mungkin sosok penting. Apakah seperti itu? Soalnya gini, Pak Hadas, kalau di Bandung, nggak tahu ya di daerah lain, ketokohan itu penting. Katakanlah pengajian aja ya, atau kuliah aja ya. Kalau dosennya beda, kita nggak akan semangat kuliahnya. Atau kalau pembicaranya bukan sosok yang populer, atau tokoh yang disukai, orang itu datangnya nggak akan sebanyak tokoh yang disukai kan gitu ya.
Nah, penokohan ini penting. Nah, apakah gara-gara itu kepemimpinan kita itu kepemimpinan yang heroistik, yang harus menunjukkan bahwa seseorang tuh jadi And the sosok-sosok screen is hero-nya, currently recording. gitu. Harus You can seperti see itu the kah? Ya, icon Nah, kok ini jadi siapa ini? top here to let you know it's recording. Intermezzo. intermezzo? Baik, ini juga yang akan saya ceritakan di sini mengenai siapa pendiri-pendiri bangsa ini, kemudian siapa tokoh yang dilupakan, dan kemudian Nah, ini menarik nih. bagaimana Pendiri bangsa itu berarti bukan sosok-sosok personal ya, mereka pasti kok collabs kan? mereka adalah kolaborasi yang sangat luar biasa, dan itu dimulai dari rumah kosan Bapak Haji Omar Said Cokro Aminoto di Surabaya. Oke. Ngekoslah di situ 5 manusia yang kemudian memiliki ideologi di negara ini, sosialisme, kapital, komunisme, Islam, Siapa syariat. aja tuh yang 5 orang itu? Yang pertama tentu Soekarno ya. Soekarno. Alimin Musso itu sosialis sama komunis ya. Kemudian siapa? Sekar Mijan Kartosuwiryo yang mendirikan DITI. Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Yang kemudian itu adalah tangan kanannya atau asisten ahlinya Bapak Cokro Aminoto, pendiri Syarikat Islam di Indonesia. Wah, mantap. Kemudian ada Tan Malaka juga di situ. Itu pada ngekos, nongkrong di kosan berarti. Dia sekolah di situ. Kalau nggak salah Belandanya itu secara sama SMA Burger School, pokoknya sekolah Belanda gitu. Di situ, dan yang menarik di situ. Kosannya di situ. Yang mencekoki buku-buku ideologi adalah Bapak Haji Umar Said Cokro Aminoto itu. Mereka dikasih buku-buku kiri, kanan, Islam. Lantas disitulah Soekarno setiap malam naik ke atas meja, kemudian berpidato dengan nasionalismenya, kemudian Alimin dengan sosialisnya, Musso dengan komunisnya. Mereka tiap malam berdiskusi, dan kemudian 30 tahun setelah itu akhirnya Indonesia bisa merdeka. Bayangin, setelah 3,5 abad itu dijajah, hanya dengan pemuda itu kemudian, meskipun hal yang jauh lebih menarik daripada itu, 5 pemuda sahabat-sahabat tersebut, sahabat SMA tersebut, 5-5-nya dibunuh oleh bangsanya sendiri. Dan itu ini fakta menarik. Gimana ya? Kalau membaca itu, sayangnya sih memang tidak selalu disebarluaskan. Jadi itu dibutuhkan effort khusus untuk mencari literatur dan kemudian menemukan bahwa ternyata ada cerita persahabatan yang kuat antara anak manusia di masa SMA yang kemudian pada akhirnya bertolak belakang kepentingan atau ideologi politik, dan kemudian mereka lah yang mewarnai dan membawa bangsa Indonesia ini menjadi merdeka. Dan itu wajar karena masih belajar ya. Karena mereka masih belajar kan ya. Betul. Dari sekolah, terus kebetulan bapak kosnya itu punya banyak koleksi buku nih, baca nih. Masing-masing 5 orang ini kemudian punya preferensi yang beda-beda kan gitu. Referensinya berbeda, dan kayaknya karena pada masa itu ketegasannya tentang perjuangan, maksudnya upaya-upaya untuk memperjuangkan bangsa ini, itu masih diliputi cara-cara diplomasi. Sementara ada satu orang, namanya Sultan Ibrahim, yang kemudian menjadi referensi Bung Karno. Jadi kalau setiap kita menyebutkan NKRI, kita berutang dua kata dari orang ini, Sultan Ibrahim, yang dikenal kemudian dengan nama Tan Malaka. Dia yang membuat konsep negara Republik Indonesia. Itu dicatat selama 8 bulan, bukunya namanya NAR de Republik Indonesia. Dan itu yang kemudian jadi rujukan Soekarno, yang kemudian mendirikan bangsa ini. Soekarno sendiri bahkan sempat bilang sama Hatta, kalau nanti sewaktu-waktu, itu tahun di 45, yang semestinya Pak Tan Malaka yang harus ngebacain proklamasi kemerdekaan. Dan dia adalah orang yang sangat luar biasa. Kenapa saya kagum banget sama dia? Sebagian habis usianya itu, setelah 20 tahun, itu digunakan sebagai buronan internasional. Bayangin, dia seumur hidup lari, dia menguasai 8 bahasa, dia 23 negara itu, keliling dunia itu, hanya untuk melarikan diri. Jadi sebanyak 13 kali itu di penjara.
sampai meninggal tidak pernah menikah. Bukan karena tidak pernah ketemu sama perempuan atau tidak pernah mengenal perempuan. Dia sebenarnya punya pacar, tapi karena komitmennya terhadap bangsa dan negara untuk memerdekakan, dia memilih untuk tidak menikah sampai kemudian meninggal. Dan sampai kuburan. Tapi ide perjuangan itu munculnya sebetulnya dari mana sih mereka itu, Pak Haris? Misalkan gini, kan tadi kan gini ya, kalau ternyata ide bahwa maksudnya gini, kita kan memimpin itu kan pengennya tuh menginfluence orang lain, mempengaruhi orang lain. Contohnya gini, aku pengen rumah tangga aku tuh baik-baik aja. Aku pengen mempengaruhi anak aku supaya rapi, istriku supaya rapi. Aku pengen mempengaruhi teman-teman aku tuh kalau kerja kelompok bener gitu ya. Akhirnya kan kita punya ide tuh ya. Ini nggak apa-apa ditarik ke proses yang simpel ya. Ya, betul. Tapi kemudian kenapa ada orang-orang itu proses psikologis itu kayak gimana ya sampai di titik di mana mereka, aku kayaknya mau memperjuangkan, kebayang nggak memperjuangkan negara yang waktu itu jauh banget dan belum ada, gara-gara baca-baca buku kanan dan kiri gitu ya, yang sangat ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Kemudian sampai jadi buronan karena pemikiran ya, bukan karena melakukan kriminalitas ya, tapi karena pemikiran. Jadi si ide-idenya tuh kalau didengar orang tuh katanya bisa bahaya. Kok sampai segitunya? Itu proses psikologi sampai menemukan tujuan dan bisa perjuangan itu gimana sih? Nah, proses itu terjadi pada saat menuntut ilmu. Kita tahu Tan Malaka ini orang yang cerdas. Dia bilang bahwa kalau di hadapan Tuhan saya itu muslim, tetapi di hadapan manusia saya adalah komunis. Tamat SMA, dia langsung berangkat ke Belanda. Dia disuruh, bukan karena dia nggak punya duit, seluruh orang di Sumatera Barat itu patungan di kampungnya dia buat berangkatin dia sekolah ke Belanda. Beres di sana cita-citanya mau jadi guru, bayangin. Oh, karena awalnya memang perjuangannya awalnya pengen jadi guru. Guru. Sampai di sana dia baca buku Revolusi Prancis. Itu yang mengilhami dia kemudian bahwa wah, mantap. Berarti negara saya juga karena jauh lebih bagus sumber dayanya, mestinya lebih hebat dari negara-negara Eropa. Pulang kembali ke Dili, kembali ke Sumatera, ngajar di sana, dilihat penjajahan luar biasa. Semua masyarakat dipukulin, disiksa. Dia pikir ini harus berubah, ini tidak boleh seperti ini. Caranya dia masuk ke pusat pemerintahan, langsung berangkat ke Semarang, bikin sekolah-sekolah di Bandung, bikin sekolah di Jogja, bikin sekolah di Surabaya. Itu langsung memang sengaja bikin sekolah-sekolah ya. Idenya awalnya dari sana. Karena dia memang basicnya guru kan. Oke. Habis itu dia bawalah pikiran-pikiran revolusi Prancis itu. Ngeri. Untuk mendirikan Partai Komunis. Oke, buat teman-teman yang belum tahu nih ya, ada lelucon soal Prancis nih ya. Jadi karena gini, kalau cowok ngegombalin perempuan kan, akan kuperlakukan engkau ibarat ratu. Wah, gitu ya. Kalau buat orang Prancis itu berarti penghinaan. Jadi kalau ada cowok Prancis yang bilang gitu ke perempuan itu penghinaan. Karena rakyat, ketika revolusi Prancis ya, rakyat Prancis itu memenggal ratu-ratunya. Ratu-ratunya, betul. Di buronan ya, ratu-ratunya. Itu lelucon aja, lelucon. Lanjut. Berarti orang itu dapat ide yang kemudian menginfluence itu dari sesuatu hal yang mestinya dia perjuangkan. Dan dia dapat itu mestinya dari pendidikan gitu ya. Dan Tan Malaka dapat itu. Nah, teman-teman dapat sedang memperjuangkan apa? Boleh nanti sambil Pak Hadra sharing. Ya. Boleh nanti sambil chat di kolom komentar ya. Benar. Teman-teman tuh lagi memperjuangkan apa dan seberapa terinfluence orang-orang di sekitar ya. Apakah kita sudah jadi leader, nge-lead orang, jangan-jangan kita jadi anak muda atau orang-orang yang kerjaannya tuh cuma dua ya ke orang tua, minta uang sama minta izin ya. Minta uang kalau nggak punya minta izin atas sesuatu yang barangkali belum pernah dilibatkan orang tua terhadap keputusan itu. Boleh sambil di-share di kolom chat ya. Lanjut. Nah, habis itu bikin sekolah-sekolah tuh. Bikin sekolah-sekolah tuh. Kota-kota. Kemudian dibuatlah karena memang jago dalam hal tulis menulis dan memberikan pengaruh itu. Seluruh media-media cetak bukan milik pemerintah yang tidak kerjasama dengan Belanda pada masa itu dimuat tulisan-tulisannya untuk mempengaruhi bahwa kita harus keluar dari itu. Dan satu yang dia sangat dibenci itu adalah karena dia tidak ingin memberikan kompromi-kompromi politik, diplomasi politik sama kayak Bung Karno. Bung Karno masih masih lunak sama Belanda, pasti pihak-pihak asing. Kepentingannya tentang diplomasi masih banyak melakukan kerjasama seperti itu.
jalur-jalur itu. Sementara kalau si Tan Malaka sendiri bilang nggak boleh. Kita tidak. Jangan selalu mengatur bahwa ini diplomasi, kita harus bekerja sama untuk sama-sama keluar. Jadi pada saat Jepang masuk itu kembali lagi tuh terulang apa yang terjadi sama Belanda. Kita masih dijajah lagi karena jalur diplomasi tadi. Nah, pada masa itu masih dalam pelarian tuh Tan Malaka. Jadi dia tulis dan dia sampai sempat menjadi Komite Internasional Partai Komunis. Nah, dia pendirinya salah satu. Lantas kemudian yang saya mau cerita di sini, yang selama ini orang banyak membenci komunis itu pasti karena tidak paham apa itu komunis. Gitu. Kita tahu sama-sama masuknya penjajah itu melalui imperialis, negara imperial itu yang masyhur di barat sana cuman ada Spanyol, kemudian Portugis dan Inggris. Yeah. Habis itu terbentuklah yang namanya kapitalis, di mana ia mengeksploitasi kaum buruh tani. Habis itu muncul yang namanya kolonialisme. Nah, antitesis daripada ketiga paham tadi, isme tadi, itu adalah komunis. Secara komunal itu bersama-sama mengeksploitasi diri masing-masing untuk merdeka sama-sama dan berjuang sama-sama, kemudian berhasil sama-sama. Itu poinnya. Jadi semestinya ya kita komunis itu tujuannya dan semangatnya lurus. Hanya yang memang kita tidak setuju barangkali sikap mereka dalam menerjemahkan untuk mencapai tujuan komunisme tersebut. Karena itu sampai menghalalkan segala cara begitu, melanggar HAM, membunuh dan seterusnya. Dan itu poinnya. Makanya pada akhir masa kejayaan komunis tadi itu Tan Malaka keluar dan malah membentuk partai yang lain, namanya Partai Murba. Oh gitu. Nah, Bentar, ini coba dicerna dulu. Sebetulnya Tan Malaka kan Muslim ya, Muslim. Banyak yang tidak tahu kalau dia komunis di masa remajanya itu dia adalah penghafal Quran. Oke. Oh, berarti kata Kak Rida ya, sempat baca kalau Tan Malaka juga seorang penghafal, betul. Penghafal Kuat Quran ya, dia. berarti penghafal Quran. Oke. Nah, tapi soalnya gini, Pak Bro. Orang-orang tuh nganggap bahwa komunis itu sama dengan ateis ya. Padahal komunis itu orang yang punya paham soal communality is important. Communality. Semua hal itu harus bersama-sama bareng-bareng. Kalau orang dapat, jadi gini, kalau resource kita cuma 10 kg beras dan kita cuma punya 100 rakyat, maka 10 kg beras ini harus sama rata ke 100 orang yang ada di situ. Itu komunal. Paham komunis tuh pengennya gitu, sama rata semuanya. Nah, beda sama orang-orang yang liberalis, ya tergantung siapa yang menguasai kan gitu. Atau kapitalis, tergantung siapa yang punya kapital, siapa yang punya modal. Misalnya gini, yang punya perut yang barangkali kebutuhannya lebih besar, mungkin berasnya lebih banyak. Nggak dibagi rata kan gitu ya. Nah, makanya ide-idenya bagi Tan Malaka cocok gitu ya, karena ya bahkan mungkin cocok sama tadi ya, asumsi soal heroic leadership tadi. Barangkali kita nggak butuh orang-orang keren satu-satu, tapi yang kita butuhkan adalah keren bersama-sama. Mungkin itu yang diperjuangkan. Karena pas datang ke Indonesia, loh, kok orang-orang kita ini pada dijajah semua? Nah, gimana cara cepat supaya orang-orang Indonesia itu keren semua? Pakai pendidikan nggak mempan, karena susah aksesnya gitu ya. Pakai cara politik Tan Malaka kurang suka dengan cara Soekarno yang genit gitu ya, diplomasi. Nah, makanya pakai komunis. Sayangnya kemudian ya karena stigma komunis jelek karena aksinya yang tidak bertanggung jawab di Indonesia ya, dan itu berbuat makarnya luar biasa kejam ya, sampai kita peringati tiap 30 September. Makanya dia jadi hal buruk ya. Betul Kak Yulianti, selama ini kita tahu kalau komunisme itu kejam aja. Makanya komunisme itu pada lancar di negara-negara yang cocok ya, kayak Vietnam, Cina ya, apalagi Rusia enggak ya? Uni Soviet dulu, tapi kan Uni Soviet. Begitu. Venezuela. Lanjut nih. Seru. Nah, terus gimana? Nah, ini belum masuk, sudah setengah jam lagi ya, saya belum share
PPT aja malah. Oh, ada PPT ya. Tapi ini seru nih. Memang sama Pak Ades nih enaknya ngobrol. Lanjut, lanjut. Tan Malaka itu ini tokoh yang karena di tahun 63 itu sebenarnya dia dikeluarkan surat sama Soekarno sebagai pahlawan nasional. Tapi kan tidak ada yang tahu itu. Bahkan nama jalannya saja atas nama Tan Malaka itu banyak yang tidak tahu. Nggak ada malah barangkali. Jadi cara menghargai seorang pahlawan yang sebenarnya sudah membuat dan mengkonsep republik itu sendiri itu sama apa namanya ya? Kalau kita bisa bilang pelan-pelan kayaknya mau dilupakan. Padahal Soekarno sendiri bilang itu mandat bukan dalam bentuk super smart, bukan dalam surat. Dia bilang kalau nanti ada apa-apa sama saya yang ganti itu adalah Tan Malaka. Didiskusikan sama Pak Bung Hatta. Bung Hatta memilih teman-teman alumni Eropanya. Dia bilang kalau saya Sahrir sama Iwa Kusuma Sumantri profesor sama satu Subandrio Pili itu Sahrir, Iwa Kusuma Sumantri sama satu itu aduh saya lupa lagi namanya. Nah, 5 orang itu Saya malah nggak pernah ingat 5 orang itu keren yang dibilang bahwa ini yang cikal bakal yang akan menggantikan Soekarno karena pada tahun 46 itu kan 68 itu Soekarno kan sakit tuh. Khawatir nanti ini siapa yang mau ganti ini. Kan jadi Soekarno langsung tunjuk pahlawan revolusi yang sesungguhnya adalah Tan Malaka. Dan dia yang paling pantas membacakan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Tapi itu karena dia dalam pelarian, ya dia di luar negeri terus itu. Dia pernah dipenjara di Filipina, kemudian ke Vietnam, kemudian ke Jepang, ke Eropa itu, Prancis, Jerman, Amerika, itu dikelilingin sama dia. Bahkan dicatat sama sejarawan Belanda yang 50 tahun itu khusus mengarsipkan perjalanan Tan Malaka, William Franz Gothe itu bilang kalau dibawa keliling-keliling itu perjalanannya Tan Malaka itu kayaknya dia 2 kali mengelilingi bumi gitu. Bayangin saking panjangnya. Jadi sebenarnya kalau melihat durasinya perjalanan revolusioner Kuba yang namanya Che Guevara, Ernesto Che Guevara de la Serna itu karena melihat bagaimana kiprah dunia internasional Tan Malaka. Karena di internasional surat-suratnya itu lengkap sama di Gothe di Belanda tuh. Surat-suratnya untuk memberikan pengaruh komunisme itu luar biasa di sana. Dan itu menjadi patron para pahlawan di internasional. Bukan pemain Indonesia mainnya. Jadi bukan pemain lokal ini benar-benar skalanya internasional. Makanya di sana keliling tapi sayangnya kemudian dibunuh di Kediri oleh bangsanya sendiri dan kuburnya masih tanda tanya itu di mana. Nah, habis itu tokoh yang saya langsung loncatnya sebelum masuk di materi tentang kepemimpinannya, karena saya akan membahas nanti bukan tentang struktur kepemimpinan, gaya kepemimpinan, tapi tentang psikologi kepemimpinan begitu. Mudah-mudahan akan dibagi 3 aspek. Nah, orang yang pertama pemuda angkatan baru itu yang saya rasa semuanya kenal bahkan nonton filmnya, Sohogi, itu adalah orang yang menentang besar-besaran Soekarno. Kenapa? Karena pada masa Soekarno dan Orba Soeharto itu korupsi luar biasa. Hanya kan tidak banyak yang ungkap itu. Masyarakat itu kesulitan dapat bahan baku makanan. Kemudian yang dia tidak suka sekali pada saat pembantaian PKI. Nah, di situ ada 500.000 jiwa, bayangin, yang tumbal. Sementara Bapak Sarwo Edi, kepala RPKD pada masa itu bilang, operasi saya di Jawa dan Bali itu cuma memakan 3 juta korban. Cuman itu yang diprotes habis-habisan sama Sohogi. Akhirnya kembali lagi. Ternyata pahlawan itu selalu mati muda ya. 27 tahun usianya habis. Tapi karena heroistik tadi ya. Karena heroistik tadi sendirian. Makanya kayak Tan Malaka juga kalah karena sendirian. Sohogi sendirian. Wiji Tukul sendirian. Tapi sekarang mendingan masuk ke slide aja deh Pak. Apa sih si pemimpin itu tuh? Yang struktur 3 itu? Terus nah, ini juga ada sambil nunggu ya, sambil bacain chat dari
Kak Agung Ayu Evi nih. Saya sedang berjuang untuk memperbaiki time management. Sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, dan mahasiswa. Wah, mantap. Saya harus mengatur waktu agar bisa menyelesaikan tugas. Wah, ini berat ya. Luar biasa. Memang berbagi peran sama keren ya. Maksudnya gini, pengen peran itu sama-sama nilai 9 di masing-masing bidang itu. Aduh, jangan bilang tidak mungkin. Tapi memang sangat berat ya. Apalagi kita kan tinggal di dimensi ruang dan waktu. Barangkali di ruangnya, oke, ruang peran sebagai istri, menghadapi suami, klien, customer utamanya suami. Sebagai ibu, customer utamanya anak. Untuk mendapat persepsi satisfaction 9 itu, oh ya Allah ya Karim. Luar biasa. Nah itu memang keterampilan influencing ini ngaruh banget. Silakan Pak Hadas. Baik. Itu belum di slide. Ini sudah kelihatan ya. Nah, saya Yes. langsung ini agak pendek-pendek nih ya, namanya PowerPoint-nya cukup poin-poinnya saja begitu. Betul. Jadi Ini ya heroisme patriotisme. bicara pahlawan atau heroisme, ya ini tentu tidak lepas dari heroisme sama patriotisme. Berarti pertanyaannya apa itu heroisme? Ya kalau semua yang ada isme-ismenya itu pasti paham tuh. Paham hero, pahlawan, dan paham patriot. Nah, kalau keberanian dalam membela keadilan, kebenaran, itulah terminologi disebut sebagai kepahlawan atau heroisme kalau dipersiapkan. Nah, nilai ini kemudian diharapkan itu bisa diinternalisasi, maksudnya mengakar tumbuh di dalam diri kita supaya menjadi karakter. Mestinya begitu, idealnya begitu. Kemudian, sehingga kita bisa memaknai bahwa heroisme itu akan berbeda setiap orang. Ya kan? Dan sebelum masuk kepada heroisme, kita akan pasti bicara pahlawan dulu nih. Yes. Karena pahlawan itu punya jasa dalam perkembangan bangsa ini. Suka tidak suka, mereka tetap punya andil, punya kontribusi yang Makanya tadi ngomongin sejarah dulu ya. betul. Dan kemudian saat kita membicarakan tentang kepahlawanan, maka kita pasti kemudian berbicara mengenai heroisme tadi. Yang akan dihayati sampai dengan saat ini, sampai nanti mungkin sampai kita meninggal, karena kita pasti akan menjadi hero minimal di keluarga kita masing-masing begitu. Mustahil tidak. Jadi kalau tidak bisa muluk-muluk mencapai heroisme di skala yang besar bangsa dan negara, kita memulai dengan sifat heroisme di kultur rumah tangga kita, itu juga sudah memberikan kontribusi untuk bangsa dan negara begitu. Contohnya kalau terkait konteks begitu, perjuangan kemerdekaan, itu kita tidak bisa pungkiri memang pahlawan itu punya kontribusi yang sangat besar begitu bagi kemanusiaan, karena apa yang diupayakan itu, apa yang diperjuangkan punya implikasi yang luar biasa besar. Kita bisa saat ini seperti ini, sekarang bisa ketawa-ketawa, bisa malam minggu kita bisa Zoom meeting begitu. Itu karena perjuangan para pahlawan itu, bukan karena perjuangan atau penjajahan tersebut, tapi memang itu kontribusi para pahlawan. Jadi pada berbagai budaya yang kita bilang lah secara universal begitu, kita mestinya memberikan penghargaan penuh terhadap para pahlawan tadi. Minimal untuk menghargainya itu ya kok susah amat ya begitu pasang bendera tadi. Apa kata tidak paham tadi kan talinya. Talinya nggak ada jadi dipasang full begitu. Daripada nggak sama sekali kan. Terus bendera itu ngapain dibeli kalau cuma disimpan? Itu kan namanya pusaka itu. Untuk mengingatkan kita bahwa ada loh yang diperjuangkan dahulu ini loh. Tapi kayaknya ada juga sih orang yang tidak punya bendera di rumah itu. Tapi oke lah. Kita percaya mereka semua orang-orang baik, mudah-mudahan segera sadar bahwa memang sangat penting untuk kita memelihara heroisme ini. Karena ini kebanggaan. Jadi ada banyak ribuan penelitian, ratusan penelitian, ribuan penelitian tentang heroisme, tentang patriotisme, tentang kepemimpinan tadi, dan segala aspeknya bahwa gagasan utamanya adalah nilai kepahlawan ini mestinya berbeda-beda setiap manusia begitu. Dan itulah yang kemudian semestinya mempersatukan kita. Perbedaan itu. Jadi tidak selalu perbedaan itu dibesar-besarkan, dijadikan komoditi untuk bahan propaganda bahwa kita tidak bisa bersatu dan seterusnya. Mestinya dari perbedaan itu, karena memang dari awal semangatnya begitu, kita bersama-sama berjuang untuk tetap menjaga negara kita. Jadi akhirnya para peneliti bilang, itu saya ambil di penelitian 2011 Simbardo namanya, Franco Blau sama Simbardo ya, bilang ini adalah konstruk
konstruk yang mengacu pada pengertian keberanian membela keadilan dan kebenaran, dan ini harus terus digelorakan begitu, karena bagaimanapun setiap individu itu yang tidak paham tentang heroisme itu karena tidak adanya pengetahuan tadi. Jadi diputus rantai pengetahuan tersebut hanya untuk mengaburkan dan kemudian menganggap bahwa peristiwa heroisme, semangat heroisme itu tidak patut untuk dipelihara, atau bisa dibilang tidak patut untuk ditiru barangkali, karena adanya banyak kepentingan yang ingin menguasai bangsa ini begitu. Jadi nilainya di situ tertanam supaya kita seluruh yang punya budaya, yang punya negara itu secara logis bisa berjuang bersama-sama untuk paham apa itu semangat daripada heroisme. Kajian ilmiahnya begitu yang saya coba rangkum begitu. Kemudian bicara patriotisme, nah ini tipis tuh, ya kayak kulit bawang lah begitu bedanya. Sikap rela berkorban. Kalau patriot itu mesti ia rela berkorban. Misalnya ia berkorban untuk kemerdekaan negara, untuk mempertahankan kedaulatan negara, kemudian itu disebut sebagai patriotisme. Jadi kalau menurut kamus itu bersedia mengorbankan segala-galanya untuk kemakmuran tanah air, itu disebut patriotisme. Jadi kalau yang punya doi cuman bisa ngajak, yuk malam minggu nonton yuk, makan yuk, itu malah pancing misalnya, nanyanya yang serius, ngajaknya yang serius, apa kayak nikah yuk, apa ke KUA yuk, kan lebih keren itu, kelihatan patriotisme. Nggak ada nilai heroismenya ya. Iya, cuma ngajak makan. Nggak ada pengorbanannya lagi. Apalagi cuma nanti bayarnya setengah-setengah ya. Katanya romantis, padahal nggak punya modal gitu. Katanya ya cuman, apalagi kalau cuma nelpon, sudah makan belum? Hah, pertanyaan macam apa itu? Jadi itu contoh-contoh patriotisme yang mesti memang disikapi secara positif, bahwa memang ini penting. Jadi itu dimulai dari rumah sebenarnya. Jadi kalau kita sudah tahu dan tidak menceritakan itu, ya blunder juga rasanya, karena pasti anak keturunan kita tidak akan mengerti apa itu herois. Apalagi kita sama-sama paham bahwa anak-anak kita itu dididik, dipelihara sama media yang tidak dieditorialisasi gitu. Setuju ya? Apa-apa itu mereka lihat visualisasi, video lah, apa Instagram lah, apalah, dan kemudian tidak susah untuk dikontrol memang. Dan itu yang mendidik mereka, itu yang memberikan pengaruh terhadap mereka. Apa yang mereka lihat, itu yang mereka contoh. Dan itu yang kita inginkan. Sampai kapan mereka akan paham apa itu heroisme, apa itu patriotisme, jika yang dia tonton hanya bercanda-bercanda saja, joget-joget saja, lucu-lucu saja. Saya pikir itu akan jauh itu, Pak, nilai-nilai isme patriot dan hero tadi. Jadi ada tanggung jawab kita di situ, bagaimana kita menggiring mereka supaya media yang mereka ini selama ini dipakai, yang mendidik mereka itu betul-betul bisa berupaya untuk menjadikan mereka anak-anak yang punya jiwa heroisme dan patriotisme. Nah, kemudian yang selanjutnya tentu bersedia mengorbankan. Ya ini segala-galanya ini bukan berarti bukan berarti bahwa berkorban itu tanpa analisis, tanpa berpikir begitu. Tapi ini menyangkut harkat dan martabat kedaulatan negara jadinya, daripada skala yang jauh lebih besar. Dalam psikologi, nah ini ternyata ada istilah yang dipakai yang kemudian menjadi sifat yang melekat begitu, yang mencerminkan kepahlawanan. Tapi istilah ini kemudian berkembang sesuai dengan zaman, dan ia berada pada dua kutub, positif dan negatif. Yang positif itu disebut dengan istilah altruis, dan yang negatif disebut dengan istilah pleaser. Pleaser, ya betul. People pleaser, betul pleaser, ya? People pleaser itu ya. Nah, betul. Itu kan istilah filsafat sebenarnya, tapi karena filsafat adalah pengembangannya untuk bicara perilaku adalah psikologi, maka itu juga menjadi istilah di dalam psikologi, betul ya? Altruis sama pleaser. Nah,
Ini penting disampaikan biar tidak salah Oke. paham. Oke. Dan mudah-mudahan jadi paham kalau dalam dunia psikologi ada istilah altruisme juga dan ada pleaser. Altruisme ini orang yang mengorbankan dirinya untuk orang lain, dan kalau pleaser tadi itu sebaliknya, yaitu orang yang hanya ingin menyenangkan orang lain, Oke. tapi ada pakai tapi dia. Ya, Dia mau menyenangkan orang, ada tapinya gitu. Mengapa? Gimana sih bedanya, kan begitu pertanyaan. Jadi sama-sama niat nolong, nah, tapi ada beda ya. ada muatan di balik nolongnya itu tuh. Nah, kita pelan-pelan. Kalau pleaser tadi itu seolah-olah memperdulikan orang lain, tapi sebenarnya dia ini egois gitu. Jadi dia ini ingin mendapatkan balasan dari orang lain. Kemudian balasannya dalam bentuk apa? Ya pengakuan pastinya, pengakuan, Iya. penghormatan. Takut dianggap jelek, takut diomongin Ingin disebut negatif. orang baik, ingin disebut orang sopan, ingin disebut ini itu. Akhirnya apa? Ia melupakan kepentingannya sendiri. Kemudian ingin disebut, ya karena ingin disebut itu tadi, ingin disebut, jadi kepentingannya sendiri jadi loss itu. Nah, inilah bahayanya kalau yang jadi people pleaser tadi. Jadi orang yang targetnya adalah ingin diakui, dihargai orang lain, maka dia mungkin mengorbankan banyak hal untuk orang lain demi itu. Kira-kira begitu. Jadi dikorbankan lah itu. Sama-sama berkorban sih. Tapi kira-kira ya secara intuitif saja kita bilang, wah repot juga kalau kayak gitu ya. Maksudnya kok bisa seperti itu, kepikiran untuk melakukan itu saja kayaknya. Kalau orang lurus mah, wah enggak deh, begitu. Bandingan, kita coba komparasi, bandingin sama orang yang altruis. Gitu. Kalau altruis ini dia enggak mikir balasan apa-apa begitu. Dia berbuat baik ya memang ingin berbuat baik, tulus begitu. Kayak kamu ya. Jadi ya canda itu. Nah, contoh kalau kita mau tarik ya para spiritualis lah misalnya, kayak para sufi hidupnya murah hati gitu ya. Dia nggak mikir apa-apa, kayak sahabat sejati kita misalnya kan. Dia hanya ingin menyenangkan kita, tapi dia nggak menunggu balasan apa-apa begitu. Dia nggak ingin kita memuji dia misalnya, atau kita malah membenci dia nggak peduli. Pokoknya dia nggak ada masalah. Yang penting dia ingin berbuat baik aja. Itu kan keren tuh. Kalau ada doa yang kayak gitu, pertahankan. Jadi beda sama yang tadi, pleaser tadi. Dia menunggu dipuji, dia ingin orang itu selalu menganggap dia positif. Jadi kalau dia itu ibarat kayak sahabat sejati begitu. Enggak apa kamu nganggap dia negatif, asal kamu selamat. Kira-kira begitu kalau altruis lah. Asal kamu sukses. Nah itu altruis lah kayak gitu. Terus bantuin tanpa pamrih. Jadi kalau ada teman-temannya itu yang harus dijaga tuh. Kira-kira persis sama kayak apa ya? Kayak orang tua kita lah begitu. Meskipun kasuistis barangkali kalau ada orang tua yang pamrih sama anaknya itu tidak bisa dipukul rata. Jadi kayak orang tua kita, pasti kan gitu. Singkatnya kalau diistilahkan apa namanya? Istilah ilmiahnya itu disebut inner directive kalau yang people pleaser tadi. Nah, jadi seolah-olah ya keluar sebenarnya, tapi dia orientasinya ke dalam itu. Dia untuk kepentingannya terpenuhi supaya diakui dan seterusnya. Dia ingin menjaga citra diri, dia mungkin ingin apa namanya? Jaim, jaga image gitu kan. Kemudian ya karena sudah terlanjur dianggap orang baik, ya biar kelihatan baik, ya akhirnya dia melakukan itu terus-menerus. Gitu. Jadi kalau apa namanya? Kalau altruis sendiri ya pasti kebalikannya, dia disebut sebagai outer directing gitu. Jadi dia tidak peduli. Jadi dia fokus adalah untuk kebaikan orang lain. Untuk dirinya sebenarnya cukup positif saja. Yang penting orang lain jadi bagus, orang lain jadi benar, itu sudah lebih dari cukup buat mereka. Nah, ini membuka pikiran bahwa ternyata people pleaser itu hanya untuk menyenangkan orang lain. Demi nama baik saja begitu. Jadi nama baik sendiri ternyata. Mari kita semua lakukan kebaikan itu karena memang ingin berbuat baik dan berbagi kebaikan, bukan tanpa tapi ya. Pokoknya kalau nggak ada tapi-tapinya lah. Jadilah seperti sahabat sejati, seperti ibu anak-anak kita, bapak dari anak-anak kita begitu. Salah ya. Jadi kayak orang tua, seperti kedua orang tua pada anak-anaknya, dan atau jadi seperti pahlawan pada bangsa dan negaranya, gitu kan? Nah, jadi dia tidak ingin mendapat yang lain-lain. Dalam teorinya itu nama pahlawan itu memang orang yang berjuang untuk berkorban gitu, untuk orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Maka
Itu disebut sama kayak guru gitu ya. Pahlawan tanpa tanda jasa. Ya. Itu harus dirubah tuh. Iya, Butuh jasa guru itu. Nggak setuju boleh saya. kayak giniin. Parah. Parah banget. Mm. Tapi karena itu kebijakan ya oke lah untuk sementara. Ya, ya. Kemudian jangan menganggap bahwa kalau guru itu cuma ingin menyenangkan kita saja begitu. Nah, kira-kira ngapain menyenangkan kita Iya, begitu? betul. Kan guru itu sementara mereka juga punya banyak tujuan-tujuan hidup kan? Mantap. Ya kan? Mantap. Guru itu nggak punya otak, nggak punya kepengen, nggak punya apa namanya pengen Parah, parah. apa. Mereka Betul, itu betul. korbankan itu demi kebaikan murid-muridnya begitu. Bayangin luar biasanya itu. Kalau ikhlas ya, itu di pahala itu. Kalau Kalau enggak ikhlas ya. ya. Jadi Oke, kalau oke, oke. ketika dihitung memang nggak seimbang itu ya antara yang mereka peroleh dengan apa yang diberikan. Tapi diberikan sama orang-orang di sekelilingnya, di lingkungannya. Tapi itulah nilai value daripada kepahlawanan itu sendiri. Jadi kalau apa namanya hidup ini memang sangat butuh yang namanya pahlawan. Kalau enggak ada pahlawan misalnya, semua kita egois, kacau kan itu bisa pasti rusak itu. Bayangin kalau misalnya orang tua tidak punya jiwa kepahlawanan, kira-kira begitu. Kemudian tidak mau berkorban untuk anak-anaknya begitu. Hanya mikir kepentingannya saja, terus dia bilang gini, aku ini makhluk Allah begitu. Biar Allah sendiri yang ngurus anak ini. Kan repot. Bayangkan betapa kacaunya hidup ini kalau seperti itu kejadiannya kan. Jadi memang kita sangat butuh yang namanya pahlawan tadi. Jadi masih berpikir untuk menjadi tidak mau jadi pahlawan, rasanya keliru itu. Nggak punya hati kalau nggak mau jadi pahlawan. Jadi kalau bicara teori, konsep teori, ya pahlawan itu sebenarnya bagaimana kita percaya sama hidup ini, kewajiban hidup, kemudian kebutuhan hidup. Karena kalau nggak ada pahlawan, wah macet parah hidup ini. Iya, Mesti iya. kayak gitu, nggak bisa tidak. Setiap orang egois, mikir kepentingannya sendiri-sendiri, Mm. atau yang ya kita bicara cinta lah biar lebih menarik begitu. Kalau misalnya cinta, kalau cinta juga cinta tidak bisa disebut cinta kalau masih saling menyalahkan begitu. Kalau kamu masih nyalahin, wah cintanya di mana begitu. Ngeri, ngeri Cinta itu sama kata-katanya. sekali tidak menyalahkan. Ketika menyalahkan, itu belum cinta namanya, bos. Aduh. Iya, sebenarnya itu egois demi kepentingan dirinya saja begitu. Kok bisa katanya cinta tapi nyalahin? Mungkin punya pasangan dia, selalu ngitung-ngitung begitu, selalu barter hitungannya apa namanya transaksional begitu kan. Dari aku dapat dari Parah. pasanganku kemudian bilang sebenarnya bukan cinta. Kalau yang seperti ini apa namanya ya? Ya itu transaksi, itu barter, itu kayak jual beli gitu. Agar aku tetap dihargai, tetap dihormati, Gila, ya, gila. nggak bisa gitu. Agar tetap satu Honda kali ya. Jadi kalau cinta sejati ya pasti yang diberikan itu kebaikan, yang tidak dalam bentuk pamrih. Itu sudah pasti mafhum lah semuanya. Oke, oke. Begitu ada pamrihnya itu bukan cinta itu. Itu mesti lain namanya. Jadi memberi, penuh kasih dan sayang kan selalu begitu. Semua ayat itu selalu dimulai dengan atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kalau sudah begitu, itu baru cinta. Dan begitulah cinta kepada bangsa. Kalau itu mengedepankan kasih dan sayang, ya seperti itu. Patriotisme, heroisme. Sifatnya seperti itu. Gila. Nah, kemudian, ya makna leadership ya umum lah ini ya. Yang pasti mestinya yang mampu mempengaruhi, baik itu bakat maupun didapatkan melalui pendidikan, kemudian punya pengikut, dan utamanya ada tujuan. Kalau nggak ada tujuan juga, ya ngapain nge-leader. Kalau nggak ada tujuan, repot juga itu urusannya. Nah, kemudian, biar cepat lah. Nah, kalau seorang pemimpin itu harus menjalankan. Kalau proses kepemimpinan kan itu mestinya ada integritas kan begitu kalau secara teoritik begitu. Karena di dalam integritas itu ada yang namanya pandangan-pandangan yang dijadikan pendahulu begitu, yang dijadikan contoh, yang dijadikan teladan. Jadi untuk bawahan-bawahan tentunya karena kita bicara interaksi antara atasan sama bawahan kalau sudah bicara proses kepemimpinan. Penting integritas itu karena ini image pemimpin begitu. Kalau ketika pemimpin menerapkan integritas, ia akan diterima begitu, dipercaya sebagai pemimpin. Karena ia pasti akan dijadikan sebagai panutan begitu. Jadi
ini juga ya akan bisa mempengaruhi orang lain. Karena kalau punya integritas pasti dia punya ketegasan dan pasti selaras tuh pikiran sama perkataannya, sesuai begitu. Sama perbuatannya saya selaras. Ya, jadi kalau kebalikannya ya pasti ya tidak banyak hal-hal yang menyimpang lah begitu. Kalau kebalikannya terus gimana? Selama, Liganya terus ya pasti dia tidak mengerti apa. selama memimpin kebalikannya terus. Wah, gawat. Itu Iya. pasti banyak apa namanya bawahan-bawahan yang tidak mengikuti arahan jadinya, karena ngapain ngikutin orang tidak waras begitu. Organisasi tidak bisa dicapai tujuan dengan baik kalau tidak punya integritas. Jadi itu akan apa namanya terjadi kalau pemimpin tidak menanamkan nilai-nilai tadi, nilai-nilai integritas tadi. Kemudian pada konteks sosial itu semestinya pemimpin itu harus bisa bersosialisasi. Mau dia suka mau tidak suka, konsekuensinya ya harus tetap bersosialisasi sama bawahan-bawahannya dengan melalui kebijakannya kah, atau langsung secara apa namanya intuitif begitu ketika berhadapan langsung dengan bawahan. Tidak hanya dibilang saya ini dukung dan seterusnya, tapi ternyata tidak ada interaksi sama sekali. Jadi repot juga kalau seperti itu. Karena pada akhirnya bawahan akan berpikir, karena bawahan ini kan juga manusia sebenarnya. Mereka sebenarnya pada dasarnya itu bukan diam itu kalau bawahan bukan karena tidak tahu apa-apa, tapi mereka sementara menilai sebenarnya apa yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi ketika tidak ada interaksi, maka jadilah penilaian-penilaian itu menjadi liar begitu. Bisa kebayangkan apa yang terjadi selanjutnya. Ada ketidakpercayaan dan seterusnya, dan banyak lah. Dan itu akan merusak suasana organisasi sendiri. Dalam mengkaji konsep kepemimpinan, selalu ada dua pendekatan. Kalau kita bicara psikologis, pasti ini akan saling melengkapi, aspek fisiologis dan psikologis. Karena kita bicara tubuh sama fisik, sama psikologis, psikis. Kedua aspek ini, yang pertama itu fokus pada diri, pada hal-hal yang konkret, pada hal yang rasional, itu kalau fisiologis ya. Kalau yang kedua ini mengarah pada dimensi-dimensi emosional. Ya, untuk mendapatkan pengertian komprehensif dalam pemimpinan, itu masing-masing pendekatan harus mendapatkan porsi yang seimbang. Harus paham kedua pendekatan ini biar sampai psikologi kepemimpinan itu, aspek psikologis, fisik dan aspek psikis. Gitu. Karena ada tiga konsep mestinya yang dipahami kalau dalam psikologi kepemimpinan ini. Silakan ditambahin. Ini sebatas pengetahuan saya. Saya apa namanya konfirmasi karena bisa jadi ini pengetahuan ada penambahan-penambahan yang lain yang saya belum sempat baca, dan ini saya sampaikan sebatas yang saya ketahui begitu. Yang pertama, kalau bidang psikologi itu luas, sangat complicated kira-kira seperti itu, daripada kajian-kajian aspek psikologisnya. Jadi oleh karena itu butuh waktu yang harus banyak begitu untuk mendapatkan pemahaman utuh tentang psikologi kepemimpinan. Itu satu. Kemudian yang kedua, bidang psikologi kepemimpinan itu kajian yang sifatnya abstrak gitu. Jadi secara psikologis yang lebih nampak itu semestinya wujud konkretnya. Bagaimana mungkin kita bisa hanya perilakunya langsung begitu. Yang ketiga, kalau bagi yang baru berkenalan sama psikologi barangkali akan sangat baik kalau ia telaah konsep-konsep kepemimpinan dimulai dari bidang-bidang yang lebih spesifik, kayak pemimpinannya, bagaimana karakteristik orangnya, kepribadiannya dan seterusnya. Nah itu psikologi kepemimpinan. Aspek-aspek psikologis itu pasti kalau diuraikan lagi akan mengarah pada bagaimana seorang pemimpin itu mampu menjadi teladan bagi bawahan minimal, sehingga apa yang diinginkan dalam konteks organisasi itu bisa diikuti, dan pada saat diperintahkan itu bawahan akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Punya tanggung jawab, kemudian apa-apa yang dilarang jangan dilakukan, perintahnya itu pasti dijauhi. Nah, keteladanan itu akan terwujud dan kemudian akan diserap, diinternalisasi oleh bawahan, kemudian diikuti. Jadi kalau ini nyangkut psikologi kepemimpinan antara atasan dengan bawahan. Nah itu barangkali silahkan akan lebih bagus barangkali berdiskusi kalau nyampein seperti ini konseptual operasional. Waduh, akan rada membosankan. Baik. Luar biasa. Kalau saya pribadi karena kenal banget sama Pak Hadas dan tahu banget pemikiran beliau, jadi merinding ya. Jadi
ada satu konsep yang baru banget nih buat saya yang orang psikologi banget ya. Jadi kita tuh suka bilang kayak gini, Pak Hadras. Eh, Barangkali ada orang-orang yang suka bilang kayak gini. Ah, aku mah cuma ibu rumah tangga lah, gitu ya. Ah, aku baru juga mahasiswa. Itu kata-kata yang dalam filsafat itu reduksionisme. Gitu. Merendahkan diri kita. Ah, aku apa? Cuman ibu rumah tangga. Aku paling cuman anak biasa. Aku baru mahasiswa. Ah, aku mah apa atuh gitu ya. Jadi ada reduksi-reduksi itu ya. Padahal sesungguhnya tadi ya ada kata-kata heroisme itu. Heroisme ini, aduh ini apa lagi nih? Lihat ini. Eh, ada reduksionisme. Jadi padahal heroisme itu kemudian menyebabkan kita melakukan yang terbaik ya. Maksudnya itu tadi kata kuncinya not being a hero, tapi mewujudkan dan mengerjakan heroisme pada diri kita ya. Untuk bisa melakukan yang terbaik apapun yang kita lakukan. Kalau kita udah bisa melakukan yang terbaik, kalau kita mengenal diri kita, melakukan apa yang terbaik yang kita mampu, itu tuh kita jadi pahlawan buat diri kita sendiri ya. Jadi Betul. kan kadang gini ya, orang-orang itu galau, takut, lemah, dan cemas atas hal-hal yang kemudian dia pasrahkan untuk dibantu sama orang lain. Betul. Padahal dia nggak pernah mencoba untuk membantu dirinya sebagai pahlawan bagi dirinya. Nah, Nah, nilai-nilai heroismenya itu nggak muncul. betul. Padahal kalau heroisme udah dibangun, tadi itu cantik banget tuh konsepnya. Heroisme udah dibangun, ada patriot tuh. Maka dia akan mau berkorban sama orang lain karena tahu pedihnya, susahnya untuk dapetin itu ya gitu ya. Ya, tanpa tapi. Aduh, gile, ngeri banget. Ngeri banget ini Dan konsepnya. itu bisa dibayangin betapa indahnya dunia itu kalau Kalau makanya orang-orangnya kayak gitu ya. orang Kalau tuh orang-orang kayak gitu, enak banget. parah. Tidak ada lagi diskriminasi terhadap diri sendiri kayak tadi aku mau apa tuh. Nah, itu kan kejadian sebenarnya. Akan kejadian sama kalau kita memikirkan itu yang jahat sebenarnya orang lain atau kita diri sendiri kan selalu seperti itu. Para filsuf itu selalu bilang musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Nah, sampai kapan kita mempertahankan siapa-siapa seperti itu? Dan itu jadi apa tadi kata Pak Hadas, inner direction itu tadi ya? Inner directive. Direktif. Kacau. Parah. Itu Parah. parah sebenarnya. Makanya tadi, wah ini parah banget nih konsep, ngeri. Teman-teman ada yang mau sharing atau nanya? Oh, saya masih amazed ya sama Habis konsep ini. Parah ini. Ini konsep isme-ismean nih kalau Pak Hadas. itu aduh paham-paham Wah, seperti ini memang kita bukan apa namanya sosok hebat atau gimana kita sementara betul. harus belajar tapi ternyata di balik pembelajaran itu kita akan semakin sadar bahwa aduh kita tidak punya apa-apa Wah, benar itu belum lagi kalau kita malas ngebantu orang itu ngeri. repot itu aduh Dan apa heroisme pribadi atas hal-hal sepele itu jadi nggak sepele jadinya ya. Dan itu menular ke orang lain, itu jadi mengajarkan heroisme juga ke orang lain. Ini ada Kak Nuraini Chandra. Aku ibu rumah tangga. Dan lately, aku selalu menyebut pada diri sendiri dan orang-orang yang bertanya, apa pekerjaanku dengan, wah aku punya pekerjaan kasta tertinggi, ibu rumah tangga. Gitu ya. Itu kalau, ya ampun, maksudnya gini ya, kalau perspektif teman-teman, kenapa saya merinding dan sangat amazed sama konsep ini, isme itu ide yang melekat, yang kemudian dia bisa mewujud jadi perilaku sehari-hari. Makanya namanya isme. Kalau kita kemudian menanamkan heroisme, artinya kita kemudian menanamkan pada diri kita bahwa kita tuh pahlawan. Orang yang kemudian menyelamatkan diri kita dari hal-hal yang kita anggap tidak bisa kita lakukan gitu ya. Sederhana aja. Contoh jadi ibu rumah tangga. Ini saya jadi pengen nangis juga nih sedikit-sedikit ya. Ini konsep sepele tapi kalau heroisme ini melekat, meledak orang-orang. Maksudnya bayangkan kita punya anak, masih bayi kecil, dia kemudian tidak berdaya, pengen ganti popok, Pak Harus bayangin ya, pengen ganti popok. Kalau heroisme kita nggak kita tonjolkan, yang kemudian muncul jadi patriotisme, mau berkorban, ya nggak, lagi makan, anak tiba-tiba gitu ya, harus diganti. Itu kalau kita nggak menanamkan heroisme dan menunjukkan dengan kasih sayang bahwa tindakan itu menolong si anak, kebayang nggak sih sampai sini ya? Itu makanya konsep ini, wah, ada orang-orang menjadikan heroisme itu, gila. Heroisme wujud di kenyataan jadi patriotisme karena berkorban ya.
Korban. Rela untuk nyimpan dulu makanannya, rela untuk menghentikan kegiatan untuk Iya. kacau. Itu masuk dalam konsep self leadership nantinya pada akhirnya berkembang. Betul. Dan itu memang harus terus disebarluaskan seperti itu. Jadi Karena buat teman-teman yang reduksionisme ya, yang mengkedirkan diri sendiri, makan nih heroisme ya. Kalau nggak ngerti, wah berarti memang lagi terpenjara sama dirinya, parah. Ini malam minggu ini kacau banget, berat banget ini ya. Ini ada yang bertanya nih, Risa dari Risa. Izin bertanya, ketika memimpin ada amanah untuk improve kerja seseorang yang dianggap toksik. Upaya udah dilakukan, 4 mata, respon baik, dan akan membuktikan jika tidak seperti anggapan orang. Sudah berjalan 1 bulan, perubahannya terlihat. Nah, bagaimana membantu orang ini menjaga konsistensi tanpa dia merasa diawasi? Ngelit orang supaya dia konsisten atas perubahannya. Gimana nih? ngelit orang. Mengajarkan heroisme ya. Mestinya. Tadi ini kan akan masuk pada sifat tadi itu. Mau pleaser atau dia tetap altruis. Kalau altruis, dia akan tidak terpengaruh sama kondisi-kondisi tersebut. Ya, berbuat baik aja untuk kebaikan orang itu. Iya benar. Jangan mikirin perubahannya bertahan atau enggak ya. Itu Tetap sudah berbuat bukan baik bagian urusan aja. kita. Jadi ketika kita Bukan memikirkan urusan hal-hal kita, Risa katanya. itu, ketika kita memikirkan hal-hal yang kita tidak bisa ubah, itu jadinya kan kita toksik sama diri sendiri sebenarnya. Dan itu kan tidak produktif juga begitu. Artinya kita meluangkan waktu memikirkan hal-hal yang tidak sama sekali tidak kerjakan juga, dan kemudian itu akan mengganggu aktivitas yang lain. Saya pikir itu jahat juga sih. Iya, kalau misalkan kita sengaja nunggu memata-matai juga ya. Maksudnya karena jadi ada people pleaser-nya tuh ke diri kita ya maksudnya. Dari kita ada. Kalau dia nggak berubah dan nggak konsisten, aku gagal dong. Yang salah berarti aku. Kebayang nggak yang ngerasa rugi ternyata aku. Dan kemudian menyerah pada akhirnya. Menyerah. Itu parah. Parah Jadi, bener. bercandanya gini, biar tidak terlalu serius. Kacau. Yakinlah kalau Anda sulit, ada Rehan yang baik. Asik. Mana ada. Ini parah. Ini teman-teman kalau betul-betul menghayati konsep. Makanya saya tadi pas sambil nyimang cerita seolah-olah konteksnya nggak kelihatan ya. Seolah-olah ini apa sih? Tapi kalau dikupas itu Allah ya Karim, ya Karim. Aduh, apakah seorang pemimpin harus merelakan hak pribadinya? Bagaimana bisa menjadikan member tim memahami dan bisa otonom, mandiri ya, sesuai dengan porsi masing-masing? Apa ada batasan sehat dan nggak sehat dalam memimpin nih? Gimana, ya, Pak Bro? Bicara sehat tidak sehat itu kan namanya kita dalam memperjuangkan sesuatu itu mesti memang harus berkorban sih. Kalau tidak ada istilah berkorbannya di situ, tidak ada pengorbanan di situ, selalu mau untung dan tidak mau rugi, rasanya itu bukan berkorban rasanya. Jadi pada saat ada otonomi semacam itu, sebenarnya kita tidak bisa bilang ini porsinya masing-masing, tetapi ketika kita ingin memunculkan jiwa heroik, jiwa patriot, itu kita lakukan. Dan tanpa pertimbangan macam-macam, itu akan berjalan secara alamiah, dan biarkan sejarah yang akan menguji itu. Sejauh mana keberhasilan dari apa proses yang kita lakukan, upaya-upaya, gerakan-gerakan yang kita tampilkan sehingga tercapai sebagaimana yang diidam-idamkan begitu. Kira-kira begitu sih. Jadi jangan kita membatasi hal-hal bahwa kepemimpinan ini akan nanti tidak sehat. Kita kerjakan aja yang terbaik menurut versi kita. Biarkan nanti sejarah yang menguji itu, dan apresiasi akan terjadi dengan sendirinya. Rasanya seperti itu. Karena dan itu harus dimulai dari diri kita ya, menanamkan ke diri kita bahwa ayolah, gitu ya. Ayolah. Contoh dari pahlawan kan tidak pernah tuh ada iming-iming macam-macam. Mereka hanya berjuang aja terus. Apa mereka peduli sama yang lain-lain? Kan nggak ada. Mereka tidak peduli sama norma-norma. Betul. Saya berjuang, saya memperjuangkan yang baik, ya kan terus bisa melakukan itu sampai akhir hayat. Dan barangkali kita lagi nggak merdeka juga ya kayak gini tuh ya. Nggak merdeka atas komentar orang lain, nggak merdeka atas apa yang orang lain pakai, yang kita barangkali nggak butuh. Betul. Wah, kacamata Kak Agung Evi keren gitu ya, aku jadi pengen kan. Kita terpenjara sama hal-hal yang sifatnya aduh kerdil, ini parah ini.
Parah ini. Malam minggu yang parah nih. Apresiasi akan terjadi dengan sendirinya. Betul tadi kata-kata itu ya, mantap ya, aku geleng-geleng itu. Ngeri itu. Luar biasa. Wah. Suka bias ya antar leader sama bos ya. Nah, Gimana nih, Bro? ya Bro, komennya. kita tahu kalau bos itu kan sebenarnya predikat yang ditaruh kepada individu yang istilahnya itu memberikan fasilitas begitu. Bukan dalam kondisi memberikan contoh leader, tapi siapapun yang disebut bos itu biasanya orang yang memberikan kayak yang bos itu kalau yang saya ibaratkan ya, ini tolong dikonfirmasi kalau saya salah, kayak orang pelihara sesuatu hewan-hewan ternak gitu, bos itu Iya memberikan benar-benar. bos itu memberikan Memang makan. sejarah katanya gitu, betul. Dan kemudian Betul. ya seperti itu. Jadi memang Ya. ketika kita membiaskan itu ya pasti bias. Nah, memang tidak sama. Udah mau jam 9:30 ternyata. Ya, 21:14 ya. Satu lagi nih terakhir. Kemarin ada berita soal pejabat luar negeri. Ada foto di mana dia lagi jalan-jalan sama temannya. Tersebar di publik. Publik bilang dia gak seharusnya istirahat. Publiknya bilang dia gak seharusnya kayak gitu, jalan-jalan kayak gitu. Lalu beliau berargumen bahwa dia perlu memenuhi haknya supaya dia bisa bijak dalam memimpin katanya. Nah yang kayak gitu apa namanya nih? Apakah dia benar gitu? Gitu apa sih? Ya kalau sekilas sih membaca ini ya tanpa harus kenal sama dia, kita bisa bilang ini pembenaran sebenarnya. Karena kita tidak tahu Malu ya. tujuan mereka itu apa sebenarnya di ruang-ruang publik seperti itu. Saya nggak tahu itu apakah tujuan organisasi, apa tujuan misi tertentu, tapi ketika bicara hak ya kita tahu dulu apa kewajiban kita baru kita bicara hak. Iya, Untuk betul. mengurai itu kita harus tahu dulu apa kewajiban kita sudah terpenuhi sehingga kita meminta hak dan seterusnya. Karena kalau selalu bicara Tapi hak, kalau udah dengar konsep heroisme ini kayaknya malu banget ya nonton, baca berita dan ngedenger. Wah, muak banget kayaknya ngedenger kali kita alasan. ya mudah-mudahan Terakhir lagi aja, satu lagi ini bagus deh. siap. Kalau kerjain sesuatu, kadang udah ikhlas. Ya, kayak nyuci piring. Udah ikhlas tuh, udah rela. Tapi tiba-tiba ada yang nyuruh gitu ya. Kok jadi males? Itu kenapa itu? Ya, Tapi benar itu, benar. Tapi benar. Ini benar. jadi, Itu apakah kita mereduksi nilai heroisme dan patriotisme gitu ya? Atau karena tadi ya jiwa-jiwa aku jadi people pleaser nih gitu. Apakah apalagi karena itu? ini krusial Gimana nih, tuh? apalagi ibu yang nyuruh nih kok bisa jadi malas gitu kan. Terus kapan lagi coba Anda mau berpahala berbakti kepada orang tua begitu kalau untuk baca. Tapi begini, kalau kadang kita ya saya tahu kita mungkin pribadi-pribadi yang merdeka, kalau kita compare sama diri kita pribadi kan pasti berbeda perlakuannya. Kalau saya bukan orang baik juga, tapi kalau ibu yang suruh sebisa mungkin harus saya kerjain begitu. Asik. Meskipun saya nggak akan berani bilang saya malas, Bu. Tapi saya akan menunjukkan bahwa saya antusias pada saat itu gitu. Jadi pada saat ibu nyuruh cuci piring, tiba-tiba jadi malas, bisa jadi ada masalah-masalah kepribadian saat itu yang apa namanya terinternalisasi. Jadi kita kan tidak tahu setiap anak, setiap orang itu punya masalah apa di luar sana. Itu kan menggiring mereka untuk kemudian ya suka tidak suka dan seterusnya. Tapi selama itu bisa menyenangkan berbuat baik apalagi kepada orang tua sendiri, rasanya kita sebagai anak ya harus tanpa pamrih lah kalau sama orang tua. Kok siapa lagi yang mau nyuciin piring, apalagi cuman ini kan, siapa lagi yang dimintai tolong gitu. Kata-katanya itu. Itu kalau sudah bicara orang tua harus saya jadi pengen cepat pulang kalau gitu. Kalau teman-teman tahu ya, kalau Pak Hadra sama Pak Taufik tuh, kalau kita di ruangan ngobrol, terus mereka berdua ngomongin orang tua, mereka tuh ujung-ujungnya pada nangis. Aduh, Karena kan kalau saya orang Bandung, Mama masih di Bandung ya, jadi enak deket. Pak Hadra sini orang tua di Makassar. Ya kan, Pak Taufik orang tua di Bangkai, kita pulang setahun sekali, 2 tahun sekali, aduh mana ada baktinya, langsung pada nangis mereka di ruang dosen itu. takut jadi batu ali. Takut jadi batu, luar biasa. Ini aku malam ini apa ya? Mungkin teman-teman nggak relate sama bahasan malam ini, wajar ya. Tapi buat saya yang sangat concern sama hal-hal yang menurut saya, aku ngerjain ini sepele nggak ya? Aku ngerjain ini bener nggak ya? Ini tuh dapat suntikan banget, parah ya. Jadi kadang-kala yang butuh kita bantu tuh bukan orang lain. Maksudnya gini ya, aku kan bantu orang lain, kesehatan mental orang lain gitu ya.
posting tentang kesehatan mental. Terus kadang-kadang kan suka mikir ya, capeknya, ini aku ngelakuin kayak gini tuh baik nggak ya? Bener nggak ya? Apa aku berhenti aja gitu, istirahat dulu gitu ya? Ternyata di sini tuh dipanggil gitu ya, oh jangan-jangan yang harus dibantu tuh bukan orang lain aja. Kadang-kadang kita juga perlu bantu diri sendiri jadi hero buat diri sendiri. Alah, dari tadi pengen lempar sesuatu nih. Mantep banget pembahasannya. Faras, thank you ya. Sama Ini sama. nggak berasa banget pertemuan paling lama kayaknya kita di antara. Karena aku Iya. jadi pengen nangis. Ini asli. Ini wah, kurang ngajar emang orang satu ini ya. Kadang-kadang kalau sesi-sesi filosofis kita undang beliau lagi ya. Parah banget. Meledak kita. Aduh, luar biasa. Aku nggak bisa berkata-kata, speechless. Ini udah mulai luar biasa. Ya, mari kita berfoto bersama. Aduh, luar biasa, luar biasa. Barangkali mau ikut foto bersama? Mari kita buka kamera dulu. Rekamannya ada nanti ada di YouTube ya, di YouTube Zen Permana juga udah mulai ada ya beberapa yang kemarin. Teman-teman bisa nonton. Aduh, aku nggak kuat nih, mantap. Silakan Kayak- teman-teman, Kayak seperti pengen meluk diri biasa. sendiri. Silakan yuk, bos, mangga. Aduh. Siap Kak Yayan, tidak apa-apa. Mari yang ingin on cam, silakan. Bagi yang ingin masih siap-siap, pakai mukena dulu. Oke, sudah? Oke, hari ini mungkin pada lagi di luar ya, malam mingguan. Kita langsung saja di slide pertama. Gimana nih, Kang Hadras? Posenya mau gimana? Ya biasa aja lah. Nggak ada pengaruhnya kayak. Kang Zen kalau gitu gimana Kang? Pose biasa aja, bener senyum. Aku lagi nggak connect. Ayo, senyum aja. Let's go. Oke, kita pose biasa aja ya malam ini ya. Oke, pose biasa versi teman-teman masing-masing. Oke, 1, 2, 3. Sip. Sebentar ya, mangga Kang ngobrol dulu. Ya, oke, jangan lupa besok juga ada pembahasan yang gak kalah seru. Nah, ini teman saya suka ngelucu nih, kerjaannya ngelucu aja terus ya. Dia suka ngulang-ngulang rekaman stand up comedian. Jadi dia suka nonton stand up comedy, dia ulang lagi. Besok kita ngomongin soal kesehatan mental di tempat kerja ya sama Bro Yoga ya. Asik banget dia kalau bikin game-game permainan yang bikin kita ketawa, bikin kita senang, bikin kita happy, itu dia jagonya ya. Saya tuh kalau diajak di kliennya perusahaan corporate, terus corporate bilang, Kang Zen, kita pengen senang-senang tapi secara psikologis, pasti saya manggil orang ini yang besok kita akan ngobrol bareng ya, si Pak Yoga ini, si Bro Yoga ini. Asik banget, orangnya ngocoknya parah ya. Tapi nggak tahu ya, mudah-mudahan besok saya belum konfirmasi lagi besok bisa apa enggak. Orangnya suka tiba-tiba sibuk dan ngilang ya. Gila. Nah, ini kita perlu cross check lagi. Oke, udah beres, Bos? Udah Kang, udah di candid Udah. tadi. Oke. Siap. Alhamdulillah, terima kasih ya. Sama. Udah sharing banget bareng. Aduh, ini keren banget, asli seru banget. Makasih Kak Elda, Kak Agung Ayu Evi, Thank Kak you. Novita, ya, Kak Alia, thank you semuanya yang sudah hadir. Sampai jumpa insya Allah besok di jam yang sama. Hatur nuhun. Pamit. Assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Adras, thank you. Mantap banget. Sama-sama izin, Liv.